Singkat waktu kita pada pagi menjelang siang ini ialah memasuki acara pidato, dan untuk pidato yang pertama yang insyaallah akan dibawakan oleh saudara Zulyasri Rangkuti, kepadanya al-waqtu wal makan fa alaihi falyatafaddal al-mashkurah. Sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi. Ahlan wa sahlan lan nabi, ahlan wa sahlan nabi, ahlan wa sahlan lin nabi, khairul anam bil arabi, khairul anam bil arabi. Sallu ala nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihi lima ghuliqa wal khatimi ila sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, yang saya hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Amir, yang saya hormati seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Amir, yang saya hormati santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Amir, yang saya hormati para segenap panitia penyelenggara Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati para segenap rayon Taman Raya Pencak Silat PSHT, yang saya hormati para tim hadrah, yang saya hormati kakak anda protokol. Karenanya saya tidak akan bisa berdiri di atas panggung ini. Ucapan terima kasih kepada kakak protokol. Yang saya hormati ketua panitia Al-Ustadz Adis Munandar Nasution, wabil khusus sahibul bait ayahanda mudir Pondok Pesantren Darul Amir, yang mana ayahanda guru mudir Pondok Pesantren Darul Amir yang telah susah payah mengajari kita, mendidik kita, mengasuh kita dalam menuju kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling tinggi ialah nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa juga nikmat yang paling agung, terutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kedua, salawat tersalam tidak lupa kita aturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita dapat mengenal apa itu ilmu, yang mana karena beliaulah kita dapat mengenal apa itu iman, yang mana karena beliaulah kita dapat mengenal apa itu Islam. Maka karena itu, dan beliau juga bersabda, inna anjakum yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya di antara kamu orang yang paling selamat adalah orang yang paling banyak bacaan salawat kepadaku, kata Nabi. Maka karena itu, marilah sejenak kita bacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salat ini kita dapat memperoleh syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya di sini untuk mengisi acara dalam rangka penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sedikit materi, saudara-saudara. Pada saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad pada detik-detik terakhir napas beliau, pada detik-detik terakhir napas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku melihat, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Saudara-saudara, dan ketika aku mendekatkan telingaku, beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Lalu saudara-saudara, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya aku memberikan kepadanya 2 pilihan. Apakah dia memilihku atau dia memilih dunia? Jikalau dia memilih dunia, akan kupanjangkan umurnya. Jikalau dia memilihku, katakan padanya, akan datang kematiannya pada hari ini. Lalu disampaikan pesan tersebut kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih baik memilih Allah. Karenanya kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berjumpa, berpindah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Nabi Muhammad belum merasakan puas karena meninggalkan umatnya. Lalu malaikat Jibril menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awakhallahu ta'ala ala Jibril, bashidhu ya Jibril, innahu awwalu nasin khariju fil ardi idha bu'ithu wassayyidu idha jami'u fabashirhu inna janna muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia manusia yang pertama kali akan kubangkitkan pada hari kiamat nanti. Dia manusia yang akan memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan katakan padanya, jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki kepada umatnya. Takbir. Dan ketika itu dicabutnya Nabi Muhammad, dan ketika cabutnya Nabi Muhammad, Nabi berlirih, Nabi mendesah. Dan ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa? Lalu apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa. Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang salat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang salat sampai kakinya kornanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana orang-orang yang lalai dari salatnya, saudara-saudara? Dan lalu Rasulullah pun berkata kepada Jibril, dan lalu Rasulullah berkata kepada Israel, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Lalu apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatmu ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan Nabi yang terakhir. Itu tangisan air matanya Nabi Muhammad yang terakhir. Dan ketika itu Nabi Muhammad mengadahkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah yang doanya berbunyi, Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut. Amin. Ya Allah, ringankanlah, ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umat, ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, ya Allah, aku pemimpin mereka. Berilah rasa sakit sakaratul maut umatku padaku, ya Allah. Amin. Umatku tidak akan mampu, umatku tidak akan sanggup, ya Allah. Berilah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku padaku, ya Allah. Kita selaku umat saudara, sudahkah kita mengorbankan jiwa, nyawa, harta kita kepada Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi, mengorbankan jiwanya, nyawanya, hartanya? Sumayyah, wanita yang tua renta, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi.
dicambuk, ditombak keluar isi perutnya. Hai Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi. Apa kata Sumayyah? Lebih baik aku mati daripada aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal ibn Rabah dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan syariatnya Nabi, dipaksa meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apa kata Sayyidina Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil, dengan dipotong-potong tubuhku menjadi bagian-bagian yang kecil akan bahkan akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dicabutnya Nabi Muhammad, dan ketika cabutnya Nabi Muhammad, para sahabatnya Nabi tidak ada lagi gairah hidup. Dan ketika itu di mana ada seorang wanita yang datang, qalat ya Aisyah ikshifni qabran Nabi. Wahai Aisyah, tunjukkan bagiku, bukakan bagiku akan kuburan Nabi. Ditunjukkan kuburan Nabi, dan ketika itu wanita itu fabakat hatta matat, dan ketika itu wanita itu mati, menangis di depan kuburan Nabi sampai dia mati. Saudara-saudara, demikianlah perjuangan Nabi Muhammad pada sakaratul mautnya. Demikianlah perjuangan Nabi Muhammad pada sakaratul mautnya. Demikianlah perjuangan Nabi Muhammad untuk kita selaku umatnya. Maka karena itu saudara, janganlah bosan-bosan mengirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Thumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.